Halo semuanya, balik lagi di Life of Life seperti biasa bersama Umam di sini dan Ricky di sini teman-teman. Halo halo, selamat apalah ya, pagi siang sore terserah. Kalau iya, lo pada dengarnya mau tergantung didengerinnya kapan gitu. betul. Gitu. Sekali-sekali aku yang opening kan masih kan mengalah sama yang lebih muda gitu. Anjing lo, bawa umur lo ya. Iya, Lo mau gue juga cuma beda berapa tahun sih emang? iya Lo tetap terasa. Lo tahun berapa sih, Bang? Aku 96. 96. Kalau Mas Riki, bentar aku lupa Mas Riki berapa? 91, Mam. Tuh kan kerasa. Nggak jauh-jauh banget, Mam. Kan Iya. kita tahu lah, pasti kehidupan lo sama gue juga zaman dulu tuh nggak yang apa namanya beda-beda banget lah, ya kan? Iya, secara kita sama-sama milenial gitu. 96 itu masih masuk milenial ya guys ya. Ya lu mepet Walau mepet ke tapi Gen Z. milenial mepet Gen Z. Zillennials katanya bahasa zaman sekarang Iya, Om, ya. katanya itu antara milenial sama Gen Z itu namanya tuh zilenial. Jadi Makanya- itu 96 sampai 97. Ya, makanya muka lu millennials, kelakuan lu zillennial. Iya nggak sih? Gimana ya? Muka sorry. Muka Gen Z, kelakuan milenial Ya. aja. Gitu, nggak terbalik. Dibalik dong. Balik dong. Biar Kan awet muda. muka lu boomers deh muka gitu. Kalau gue lihat sih sebenarnya. Jangan gitu, At. Sayang kita nggak pakai video nih. Kalau pakai video lu ketahuan. Boomers Aduh, nih. nanti Ya dah. kan? Aduh gimana ya? Kalau udah pakai video, kayaknya agak ini ya, agak serem ya. Ketahuan kan Umum itu seperti apa, Rick itu seperti apa Oke, gitu. gini buktiin perbedaan lu sama gua deh. Kalau misalnya, emang lu dulu kan kita cuma beda 5 tahun lah ya. Berarti Beda kan. 2, 3, 4. Iya dong, gimana sih? Oh iya 5 tahun. Iya kan gue Aku 91 ngitung lu lagi. 96 ngapain ngitung sih? Ya, ketahuan kan anak boomers nih kan. Astagfirullah. Enggak. Kenapa? Emang yang lu ngira kita bakal beda kehidupannya kayak apa sih, Mam, sebenarnya? Apa ya? Kayaknya pasti tetap akan ada sih Mas sesuatu yang aku nggak ngalamin tapi Mas Ricky ngalamin gitu. Oh Nah, gitu. tapi apa ya? Tapi kalau kayak permainan-permainan masa kecil sih Mas Ricky juga main kan? Pasti Enggak dong. juga. Apa nih? Kan lu tumbuh besar di mana? Di Makassar kan? Aku di Makassar, iya. Gue di sini Tapi di harusnya Jakarta. sama-sama aja lah ya, kayak main kelereng, main layangan. Kelereng tuh lu disebutnya kelereng di sono kan? Kelereng. Nah, di sini kita ngomongnya gundu. Oh, gundu. Iya. Lu tahu bahasa gundu nggak? Tapi Nggak caranya tahu. gimana? Tapi caranya sama nggak? Ya, ada beberapa permainan yang mungkin kalau di sini tuh namanya, kalau gue ya dulu ya pakai Apollo namanya. Apollo, apaan tuh? Apollo tuh jadi Apollo itu tuh kayak lu tau nggak? Nih, misalnya ambil contoh nih, lu main sama temen lu gitu kan. Terus apa namanya? Lu naruh 3 gundu gitu ya. Jadi dari teman-teman 3 katakan lu main berlima nih. Berarti kan ada 15 dong. Bener Oke. nggak? Lu bentuk di tanah, itu bentuknya tuh kayak Apollo gitu. Jadi kalau teman-teman tahu tuh ada segitiga, terus persegi panjang digabung kayak begitu. Kita gambar tuh di tanah. Jadi ada satu gundu di atas gitu ya. Satu gundu di ujung segitiganya. Terus 14 gundunya itu tuh lu jejerin tuh ke belakang. Nah, ketika siapa yang bisa mengenai ujung gundunya, lu berhak untuk dapat semuanya. Kayak gitu. Di Makassar juga ada, Mas. Apa namanya? Aduh, aku lupa. Maafkan teman-teman aku yang di Makassar. Aku udah lupa namanya, nama permainannya gitu. Itu Apollo salah satunya. Walaupun kita tahu tuh sekarang tuh udah ya mungkin ada lah beberapa yang main gundu atau kelereng gitu ya, tapi sekarang jarang banget sih. Kayak gitu. Tapi kalau dari Mas Rick itu segitiga, terus persegi panjang ya? Iya, persegi panjang. Jadi segitiga, persegi panjang. Kalau aku gini Mas, kalau di Makassar itu dia kita bikin kayak busur panah gitu, kayak anak panah gitu. Oh iya, sama. Jadi segitiga, oke. Terus bukan persegi panjang, tapi cuma garis doang. Terus kelerengnya disusun kayak gitu-gitu. Tapi sama peraturannya. Kita kalau kena yang paling deket sama segitiga itu, kita bakal ngambil semua. Oh, jadi sebenarnya hampir sama, cuma beda gambar doang kan? Iya, cuma Berarti beda. kalau di sini lebih kreatif, Mam. Dan namanya Berarti kalau di sini kan namanya Apollo ya. Karena bentuknya kita serupai dengan Apollo tuh, bentuk Apollo. Nah, kalau lu kan bentuknya panah. Berarti apa tuh namanya? Lu nggak tahu apa namanya? ya? Iya, aku lupa banget namanya. Komen teman-teman ya, kalau Aduh, maaf teman-teman- teman-teman yang asal yang sesama dari Makassar ya, aku lupa banget namanya. Nah, Soalnya komen kalau di aja. Makassar tuh, soalnya kalau di Makassar itu paling sering itu main yang kita cuma bikin lingkaran, Oke. terus kita harus masukin kelereng jumlahnya sama dengan teman-teman. Terus kita adu-adu jauh-jauhan, yang paling jauh dari lingkaran yang berhak
duluan. Giliran duluan. Iya. Kayak Itu gitu. lu apa namanya di sini? Di sana? Namanya kalau nggak salah ya, ruta. Ruta. Kalau di Ruta. sini itu namanya koder. Apa? Koder. Koder. Iya. Jadi tetap ada juga ya? sebenarnya sama mekanismenya. Lu lempar dulu tuh bundu kan, gacuan lu gitu ya. Siapa yang jauh dia yang berhak untuk Gacoan. gacoan. Emang mie. Tiba-tiba mie. Iya bukan mie, maksud gue ya hampir sama. Gacuan tuh jagoan lunya gitu. Apa sih namanya? Iya kayak kelereng yang andalan kita. Iya, jadi Iya. jadi tuh kadang-kadang kalau misalnya aku ingat namanya. Kalau di Makassar namanya pitapa. kita apa ruta ya, nggak jauh-jauh dari situ ya. Kalau kita di sini namanya koder, Mam. Kalau gue ya, tapi specifically sebenarnya tuh beda wilayah juga beda namanya, Mam. Kayak gitu. Iya ya. Lu pernah main taplak bulan? Taplak bulan. Taplak bulan itu yang ini ya kalau nggak salah ya, yang kotak-kotak terus kita lompat-lompat gitu. Lu lempar Di itu. Makassar namanya dende. Di sini ada yang nyebutnya dampu, ada yang nyebutnya taplak. Taplak bulan. Taplak, iya taplak bulan. Taplak bulan. Iya, jadi Kenapa taplak bulan? iya karena di ujungnya itu kan lu lihat kayak ada setengah bulan, lingkaran, setengah bulan gitu. setengah lingkaran, terus iya. kayak kalau nggak salah nih ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, ada 2 kotak, 1 kotak, 2 kotak baru dampunya bulannya kan setengah lingkaran. Nah, kita sebutnya itu adalah taplak bulan, tapi di beberapa tempat di Jakarta itu disebutnya adalah dampu. Oh, dampu. Nah, jadi beda wilayah, cuman kayak lu beda RT atau beda kelurahan itu udah beda tuh, Mam. Berarti di DKI Jakarta udah nggak DKI sekarang ya? Masih. Oh, masih. Masih pembangunan dari sana. Oke. Berarti di DKI Jakarta ini setiap kota administrasi itu beda-beda namanya berarti. Ya enggak juga sih ya. Gue juga nggak pernah survei sih. tapi yang pasti emang kalau gue ngobrol sama istri gue juga gitu, sama teman-teman yang beda wilayah itu namanya beda, tapi cara permainannya sama sebenarnya kayak gitu. Oh, ya kan. Ini kayak kita ngomongin bedanya kue pukis sama kue pancong, Mam. Aduh, itu ya kan. Itu nanti aja ya. Oke, kita bahas nanti itu. Kita bahasnya nanti itu. Jadi itu ada satu fun fact yang menarik ya, tapi nanti kita bahas ya. Apa sih bedanya pukis sama kue pancong? Gara-gara bahas gundu jadi kangen masa lalu ya, Mas ya. Betul dong. Kalau dari Mas Riki nih, yang paling kerasa di zaman dulu dibandingkan sama zaman sekarang itu apa? Gua. Iya, zaman dulu. Kan secara ini Mas Riki tahun 1900-an itu bisa dikatakan 1990-an kali. 1900-an belum merdeka. Oh ya, sorry. 1990-an itu Mas Riki kan udah terkategori anak-anak ya. Sedangkan kalau aku di segitu tuh masih balita. Iya dong. Nah, jadi otomatis kan Mas Riki ngerasain tuh gitu ya. Sampai tahun 2000-an juga udah mulai SMP, SMA gitu-gitu. Sedangkan aku masih SD. Nah, yang paling kerasa dari Mas Riki gitu perbedaannya apa? Banyak beberapa hal yang emang kita rasain, Mam. Maksud gue kayak waktu pertama-tama zaman dulu tuh kayak hiburan aja itu udah beda, gaya hidup beda, cara komunikasi kita juga beda gitu ya. Beda sama kayak zaman sekarang gitu kan. Yang sekarang tuh informasi datangnya cepet kan. Kalau dulu tuh kayak misalnya ambil contoh gini, kayak misalnya lu pulang sekolah mau janjian sama temen. Iya, janjian sama teman. Kan, janjian sama teman. Di kelas lu ngobrol nih, ayo ntar kita ngumpul di rumah si Tono gitu misalnya ya kan. Nanti jam 2 gitu. Nah, itu biasanya gue tanpa harus yang namanya pakai gadget gitu ya. Kalau zaman sekarang tinggal buka WhatsApp segala macam. Lu udah sampai belum apa segala macam gitu ya. Nah, tapi di sana itu udah kayak pakai feeling, Mam. Pakai feeling maksudnya? Jadi kayak misalnya ambil contoh nih, gue ketemuan nih di rumah Tono gitu ya. Misalnya janjian sama temen lu yang satunya lagi Budi misalnya. Nah, Budi, oke. Gue jalan tuh dari rumah bareng misalnya. Tapi kita ketemuan dulu gitu sama si Budinya. 15 menit nggak ada di meeting point, gue tinggal. Karena emang nggak ada gadget kan? Iya, nggak ada gadget. Lama nih udah. Kan kalau semakin lama nunggu semakin pendek kan waktu kita buat ngumpul kan. Akhirnya kayak gitu. Terus juga kayak misalnya hiburan tuh ya satu-satunya TV lah ya. Makanya kenapa dulu itu TV-nya masih hitam putih nggak? Enggak dong, gila lu. TV hitam putih zaman 90-an tuh enggak lah. Oh, udah warna. Zaman dulu itu kita terpapar sama beberapa sinetron yang memang atau acara TV tuh yang bisa dibilang bisa dinikmati sama satu keluarga gitu. Bisa dinikmatin. Kayak misalnya Sidul. Oh iya. Iya kan? Itu setiap minggu gitu ya, setiap minggunya itu pasti kita tonton tuh karena itu bener-bener representasi
Dari kehidupan anak Betawi asli. Iya. Kerjaannya Sembahyang mengaji. Itu tapi jangan bikin dia. Itu kalau Mas Riki waktu zaman Sidul itu berapa? Sidul itu kan kalau nggak salah 90-an ya, 91, 92-an kalau nggak salah tuh. Tapi memang kan itu udah dari RCTI itu, agak lupa gue 94 atau 9 berapa gitu. Tapi seingat gue tuh dulu emang kalau di mana di TV gitu ya, itu tuh Sidul tuh emang kayak representatif banget kehidupan di pinggiran-pinggiran kota tuh. Oh. Karena lu gini. Ini satu hal yang relate ya. Lu pernah nggak bangun pagi, ya? Lu bangun pagi, terus lu denger suara dangdut, ada suara dangdut atau suara apapun itu, tapi lu nggak tahu asalnya dari mana. Gimana kayak karena bangun pagi suara dangdut tapi nggak tahu asalnya dari mana. Iya. Kan tinggal dicari. Nah, tapi lu nggak pernah ya pasti kalau orang normal dicari. Pasti kalau orang rajin banget pasti nyari kan. Tapi kan kalau lu kehidupan di yang agak dempet gitu ya, maksud gua kehidupan yang agak padat tuh wilayahnya. Kalau misalnya lu bangun pagi nih, ya kan, lu pasti denger, wah, ada suara dangdut gitu kan, ada suara ya orang yang nyetel musik gitu loh, Mam, gitu. Tapi lu nggak tahu asalnya dari mana. Iya dong, bener gak? Gue sering banget nih bangun pagi, misalnya minggu pagi gitu kan, atau mungkin kayak misalnya, gue biasanya sering banget Sabtu atau Minggu pagi. Lucu banget. Sabtu Minggu pagi tuh gue bangun, tau ada ya suara dangdut, mungkin tetangga yang nyetel gitu. Tapi lu nggak tahu tetangga mana yang nyetel gitu, dan lu juga nggak mungkin nyari gitu, ya bodo amat gitu kan. Jadi kayak saut-sautan itu juga tau ada yang nyetel Pampers. Kalau ini tuh nggak relate sih. Plus dan sebagainya. Di Jakarta tuh gitu, Mam. Nggak relate, aku nggak relate. Kalau tinggal di daerah-daerah yang cukup padat lah. Kayak gitu. Nggak relate. Nah, itu. Dan juga tuh kehidupan zaman dulu itu tuh, semuanya itu tuh, lu cuman kayak sebatas, masa lalu cuman sebatas matematika doang, PR matematika, kalau menurut gua. Zaman dulu sebatas PR matematika? Iya. IPA enggak? Iya. Tapi matematika itu yang lebih sulit ya gitu. Maksud gue tuh kayak lu tuh pelajaran paling menakutkan. Iya, karena bagi gue tuh semua tuh fun aja gitu. Iya, kecuali matematika. Matematika tuh ngapain sih matematika konstan gitu ya? Dan nggak tahu dan ini benar atau ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tapi fun fact-nya adalah hanya guru matematika satu-satunya guru yang rela menerjang badai dan hujan hanya untuk ngajar. Iya, kenapa gue bingung itu ya? Mereka punya mental yang kuat. Makanya kenapa dia tuh rumornya, bukan rumor, ini fakta ya. Oke. Kebanyakan di sekolah gue, dia yang paling galak ya dari semua guru-guru tuh. Iya. Iya kan? Iya, karena udah sensitif duluan karena menerjang badai dan hujan. Anjing lu ya, gue datang dalam hati. Gue datang lu pagi-pagi udah menerjang badai, lu pada malas-malas belajar gitu. Apalagi dia bawa penggaris panjang 1 meter ya kan. Khasnya. Atau enggak pengki gitu ya. Iya. Ya gue tau lah itu buat nunjuk apa di papan bor gitu ya. Maksudnya papan tulis, papan bor lah gitu kan, bahasa zaman dulu banget ya. Papan tulis gitu kan. Udah papan board lagi. Board lagi ya makanya. Jadi buat nunjuk, tapi itu juga buat kayak apa namanya senjata dia tuh, Mam. Iya, zaman dulu kan lu tau pasti, sendiri galaknya tuh kayak gimana kan, main fisik benar. Kalau kita lapor ke orang tua, kita malah yang diomelin. Iya kan? Iya, oh iya zaman dulu gitu ya. Iya, zaman dulu kita kalau dimarahin. Di Makassar gimana? Begitu juga? Sama Mas. Aku juga kalau misalkan waktu masih sekolah gitu, kalau misalkan kita nakal dan kedapatan guru, kita nggak berani ngomong sama orang tua gitu, karena udah pasti bakal makin ditambahin kalau di rumah tuh. Apalagi lo anak pertama kan? Apalagi anak pertama, lagi-lagi bahas anak pertama. Iya, kan? Iya, jadi kita pernah bahas juga kan. Iya, tapi belum bahas yang hukuman guru ini kan. Iya. Kalau zaman dulu kita ini aku pernah yang dulu hukumannya tuh ditarik cambang itu loh. Waduh, itu sakit banget itu. Itu tiring kalau dalam ini ya, apa namanya, hukuman, itu tiringnya yang paling tinggi tuh. Itu karena sakit banget, gila. Jadi teman-teman bisa bayangin dulu tuh kalau kita punya cambang gitu ya. Iya. Itu diambil sejumput aja gitu ya. Terus ditarik ke atas dan pasti tuh kepala lu kayak ngikut gitu. Iya, soalnya sakit banget. Jadi kayak ngerasa kepala lu pasti ngikut. Soalnya sakit banget, ngikut tangannya ke guru gitu loh. Aduh. Ya, gitu. Dan itu emang parah banget sih, Mam. Kayak kalau gue bilang ya, kayak gitu. Aduh, masa lalu ya. Kalau mengingat masa lalu kita waktu masih kecil gitu, kalau untuk
Kalau perkara ini deh Mas, kalau untuk perkara gaya hidup kan Mas Riki kan setahun tahun 90-an itu kan udah mulai sekolah gitu-gitu. Nah, jadi Mas Riki tuh ngelihat kan gaya hidup orang-orang tuh seperti apa dari zaman dulu dan sekarang juga Mas Riki bisa lihat gitu ya. Nah, perbedaannya kalau yang zaman dulu sama zaman sekarang apa? Kalau zaman dulu tuh kita, gue sih kalau gue ngeliat ya, kalau gue zaman dulu tuh nggak yang berpikir buat apa sih namanya mengikuti tren ya. Jadi maksud gue tuh kayak Jangan ikutin tren. Oh ya, oke. Jadi kayak misalnya tuh kalau sekarang tuh kan kita punya role model banyak ya, dan lu bisa ngeliat di sosial media dong. Kalau sekarang kayak influencer gitu. Influencer atau mungkin kayak misalnya contoh gini, lu ngomongin potong rambut aja deh. Oke. Kalau lu potong rambut, lu kan sekarang pilihannya banyak kan, entah itu tublok, komaher, undercut, mulet, uppercut, bola, botak gitu ya. Iya. Ada juga loh botak itu kayak French crop. Iya, oke. Kalau dulu tuh ya udah, cepak. Satu-satunya keyword yang paling mujarab adalah bang rapihin. Dia udah paham, Bang. Dia udah. Jadi tanpa ada instruksi lebih lanjut, bang rapihin. Dia udah paham apa yang dia harus lakukan ke tukang cukur. Semua tukang cukur gitu. Bang rapihin. Tanpa lu bilang, ini bang harus yang tipis kanan pinggirnya. harus tipis pinggirnya. Tipis dompetnya ya. Kalau itu mau yang benar sih. Sampai sekarang. Atasnya apa segala macam. Tapi kalau lu bilang cuma kata keyword ya, rapihin. Nah, itu udah ngerti tuh, Bang. Kayak gitu. Oh, kirain cepak. Cepak juga. Ada juga yang cepak. Daerah yang bilang cepak bang udah anak kecil kalau dipotong pasti ngomongnya cepak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah beranjak remaja gitu ya, pasti lu tinggal bilang bang rapihin aja bang, rapihin gitu, ngerapihin. Semua diberesin, buku-buku dibersihin gitu ya. Itu kelewatan sih ya. kelewatan. Dia nggak dibayar untuk itu kayaknya. Hanya buat potong rambut doang gitu. Oke, lanjut masalah gaya hidup. Gaya hidup itu di zaman dulu tuh kalau gue ngeliat ya mungkin juga kita tuh nggak terlalu yang hedon banget sih. Maksud gue juga hedon banget. Dan FOMO tuh nggak ada dulu tuh. Jadi misalnya ambil contoh ya. Oh iya. Ya misalnya ambil contoh kayak dulu tuh zaman gue itu tuh dulu kayak misalnya kita main game gitu ya, main PS gitu. Gue tumbuh di PS1 tuh belum ada PS1. Jadi zaman masih Nintendo, Sega, terus ada PS, PS2 dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan pengen main gitu ya, PS segala macam gitu. Cuman masalahnya ya belum punya uang banyak juga orang tua kan. Nah, ini untuk beli PS-nya atau untuk beli PS-nya? Untuk beli PS-nya. Jadi itu berapa sih harganya, Mas? Gue dulu ngitungnya gini, PS1 tuh 1 juta. Logika gue, PS2 tuh 2 juta. PS3 tuh, gue dulu gitu, Mam. Tapi bener memang, PS2 tuh kalau nggak salah 2 juta deh dulu. Dan dulu kan 90-an mahal banget, Mam. 2 juta 90-an? Iya. 2000-an awal kan PS2 tuh. Dan itu mahal banget, asli. Dan dengan harga 2 juta itu. Iya. Nah, makanya yang kita lakukan ya adalah ngerental. Iya, ngerental. 2.000 1 jam gitu kan. 2.000 per jam, ya. Jadi kalau PS1 1.000 per jam. Bukan yang harus kayak punya device sendiri terus lo main di rumah gitu. Iya. Kadang-kadang itu pun jadi kayak tempat aliran informasi yang kenceng tuh di tempat rental PS. Lo bisa tahu tuh ngomongin cewek-cewek di sekolah kayak gimana. Waduh. Gitu ya. Terus ngomongin guru-guru jahat kayak gimana. Maksudnya bukan guru jahat, guru-guru galak lah kayak gitu. Terus ngomongin gosip apa sih. Itu di rental PS. Di rental PS. Asli, itu jadi tempat aliran informasi yang kencang banget tuh di rental PS kayak gitu. Sambil main gitu ya? Sambil main. Jadi, sambil main gitu. Sambil kayak ngelepas penat cowok-cowok muda asik. Tapi kalau Mas Riki waktu zaman PS1, PS2 mainnya apa aja maksudnya? Banyak, Mam. Jadi kayak selain bola maksudnya ya? Winning Eleven, Metal Slug. Metal Slug, iya benar. Anjir seru banget. Pepsi Man, terus Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Ya kan? Terus CTR. CTR. Terus juga beda tuh Crash Bandicoot sama CTR beda? Betul. Terus ada Resident Evil. PS1? PS1 ada Resident Evil ada. Astaga. Even GTA pun dulu ada, Mam. Itu masih helikopter view bentuknya. Kalau itu aku tahu kayaknya. Cuma kalau Resident Evil kayaknya aku nggak tahu. Bukan Andreas ya GTA-nya, tapi yang helikopter view gitu dan sebagainya. Nah, itu tuh kita juga gaya hidup secara berpakaian pun kita nggak yang gimana-gimana sih kalau gue dulu ya. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau di zaman gue itu tuh karena
yang paling oke, celana paling oke adalah celana alien, lu tau gak sih? Gimana tuh? Lu Celana tau alien? celana alien ya? Yang lu kalau lu search sekarang nih, itu ada celana alien tuh kita Celana sebutnya alien. yang ada gambar alien 3 biji. Hah, maksudnya? Itu mode tren paling itu banget tuh kalau zaman dulu. Ada kan? Oh, Iya. iya. Ini aku lagi searching, guys. Celana Iya. alien. Oh ya, aku tahu. Iya kan, yang kayak gitu, itu celana alien kita sebutnya dulu. Terus juga Ini udah paling keren ini. itu menurut gue ya, kalau lo mau ngikutin tren waktu itu ya tahun 90-an sampai 2000-an lah, 2000-an awal tuh kayak gitu. Karena nantinya pada saat 2000-an tuh udah beda lagi tuh gaya hidupnya juga. Terus juga kayak 2000-an. iya kayak makan makanan juga ya. Zaman dulu tuh kan lu tahu misalnya ambil contoh kayak tadi gue bilang, oke, ketemu jam 4 ya di sana misalnya kayak gitu. Oke, iya. Misalnya nih, ketemu jam 4 ya di rumah si Tono gitu. Ya oke Iya. gitu. Nah, kalau sekarang lu lihat mesti Sherlock 3 kali kan? Iya. Sampai ketemu tempatnya, bener gak sih? Iya. Kalau Ketemuan jam 4 tapi jam 5 baru OTW gitu. Lu udah di mana gitu Iya. kan. Sekarang kan Di chat sama teman. kalau zaman dulu kan kenapa gua pakai feeling? Karena gini, oke, rumah lu di mana Ton misalnya? Oh, lu tahu pos RW 3 kan? Ya gua tahu. Nah, dan lu tuh lurus ntar ketemu ada warung Madura tuh lu lewat kiri gitu. Ntar ketemu dari Madura kiri gitu Wow, ada pos semanual Aceh. gitu ya. Lu masuk aja tuh di gang itu tuh. Nah, dari situ rumah lu Ton. Enggak, lu tanya lagi di situ ada. Rumah bapak gua ada ketahuan. Nah, kayak gitu. Gua dulu kayak gitu, Mam. Asli. Semanual itu ya. Asli. Gua jadi kayak perjalanan dari timur ke barat ngambil kitab suci tuh, Mam. Timur Harus melewati berbagai rintangan dan sebagainya. kalau untuk mau sampai ke ketemu rumah sama teman. teman. Nah, kayak gitu. Buset. Janjian. Kalau sekarang kan enak, lu Sherlock aja ntar gua itu segala macam. Iya. Nyampe. Sherlock itu pun kadang juga kalau janjian jam 4, jam 5 itu masih belum muncul gitu. Lu punya Harus temen gak sih yang susah baca peta? baca map. Iya. Kalau stereotipnya sekarang itu katanya itu cewek yang nggak bisa baca map ya. Ada juga cewek bisa baca. Itu umum ya, guys. Aduh, maaf. Kan stereotip orang-orang pada ininya. Cuman kalau teman nggak bisa baca map. Kalau untuk aku, teman-teman aku kayaknya nggak ada yang nggak bisa sih, semuanya bisa. Oh, semuanya bisa ya. Kayak gitu. Karena map gue bisa. juga punya temen yang susah baca map juga gitu. Heeh. Dia udah Sherlock beberapa kali gitu. Kok gue bilang nggak ketemu nih, gue bilang lu di mana? Lah ini yang link yang gue kirimin. Ya gue minta lu yang Sherlock bukan link tempat kita nanti ketemuan. Astaga. Jadi gue ketemu. Itu lebih ke miskom sebenarnya. Iya, cuman kan gue bilang coba Sherlock, sangkain dia Sherlock lokasi kita meet up-nya. Mas, tapi aku penasaran Mas, di zaman dulu kalau misalkan baca map, itu baca map yang dari atlas nggak? Goblok, iya bisa juga sih. Ya kali aja gitu kan, cara menentukan perjalanannya kan lewat map yang dari kertas itu loh. Ya enggak, tapi kan ya tapi gini bener ya. Tapi setiap lu janjian sama temen lu, gua dulu zaman dulu tuh karena nggak ada map gitu ya. Maksud gua dulu kan handphone juga kalaupun ada zaman SMA itu kayak terbatas kan. Iya. Yang bukan koneksi ke internet. Lu cuma sebatas MP3 kamera sama Bluetooth dan infrared untuk pengiriman media. Infrared, bener buset, iya. kan? Yang harus nempelin kepala HP gitu. Iya, kalau misalnya goyang dikit udah dari awal lagi. Dari awal lagi. Filenya korup Bingung anjay. banget gue tuh main infrared teknologinya. Nah, tapi kan nggak ada map tuh ada, tapi kan kita nggak familiar banget dong sama map kan. Nah, ancar-ancar untuk ketemu temen itu biasanya emang gue digambarin map Mam, pakai kertas. Oke, sini kayak Oh, gua gitu? bilang, iya, serius. Jadi misalnya ini kertasnya Mam. Buset, ya kan? manual banget ya. Ini kertas. Oke, ini kita ketemu nih di rumah si Komeng misalnya. Set. Udah, ini kan sekolah nih, digambarin sama dia gitu kan. Ini kan ada nih pos, ntar digambarin sama dia. Lu ke kiri, ke kanan, ke kiri ketemu rel segala macam. Nah, di situ baru tuh rumah gua. Nah, dengan modal itu dan penuh keyakinan dan punya perasaan feeling yang kuat gitu ya, dan juga telepon-teleponan dikit karena hemat pulsa juga, ketemu Mam. Pernah ada yang nyasar gak? Ada, pernah. Banyak. Jangan salah Mam. Udah pasti. Berarti aku ngambil kesimpulan nih, orang-orang zaman dulu berarti sejago itu buat baca map karena sudah terlatih dengan itu. Betul Mam. Makanya orang-orang yang besar di era itu gitu ya, banyak jadi ojol. Karena udah sejago itu baca map ya. Udah gampang ancer-ancer. Bu, di mana Bu ancer-ancer? Ya, di sini titiknya. Oke, tahu. Karena map digital udah tahu kayak gitu kan. Berarti sekarang udah ini ya, aku sebagai milenial yang deket-deket Gen Z itu udah bersyukur karena udah ada maps ya. Iya, sebenarnya emang agak sulit juga ya buat
buat kita ketemuan lah gitu. Effort banget. Makanya setiap Iya, momen kita benar. ketemu sama temen main itu kita nikmatin banget, Mam. Nikmatin, Tanpa iya. ada distorsi dari device atau segala macam. Ngumpul di rumah teman gitu ya, gitaran, ngobrol, terus nonton DVD bareng apa segala macam kayak Nah, gitu. berarti zaman dulu kalau misalkan nongkrong sama temen, itu tuh nggak khawatir ditelepon orang tua, Betul. nggak khawatir dicariin. Kan ada tuh biasa ya kalau misalkan kita nongkrong nih, kalau misalkan udah di spam call sama mamanya, itu pasti udah mulai kelihatan tuh gelisah di Iya, betul, tongkrongan dia. Betul, tapi nanti lu pasti akan ngeliat jam terus. Iya, Anjing udah jam 2, anjing udah jam 3, udah jam 4 gitu. iya gitu. Dan lu gelisahnya di situ. Gelisahnya tuh anjing udah jam segini nih. Ntar lu pulang ke rumah, tidur di rumah apa tidur di rumah teman. Itu kan kayak gitu, Mam. Jadi emang nggak di spam call gitu ya, tapi seenggaknya lu punya kegelisahan sendiri. Iya, karena Kira-kira, lihat jam. Nah, kayak gitu. Karena Karena lihat jam. masalahnya orang tua lu nggak tahu apa yang perlu dihubungi siapa gitu ya untuk supaya tahu lu di mana dan sebagainya dong. Bener gak? Iya. Kayak gitu, Mam. Itu yang rada agak susahnya. Nah, kalau misalkan gini, Mas. Kalau misalkan Mas Riki nongkrong zaman dulu dan Mas Riki waktu zaman dulu Mas Riki udah punya jam tangan belum? Nah, itu dia. Salah satu gaya hidup yang gue suka adalah kita nggak pernah jarang banget pakai jam tangan, Mam. Oke. Iya. Karena kalau dulu tuh gue nggak pernah pakai jam tangan karena emang agak ini aja sih ganggu aja gitu ya pakai jam tangan karena emang kita kalau di tongkrongan gue gitu ya emang kita nggak terbiasa untuk pakai sesuatu aksesoris yang berlebihan gitu. Dan bahkan bagi kita jam tangan itu adalah salah satu aksesoris yang berlebihan. Kenapa? Kalau cuman kayak buat main bareng gitu loh. Gue nggak tahu karena emang kita tuh ngelihatnya jam tangan itu dipakai kalau kita mau pergi jalan-jalan aja. Oh, tapi kalau nongkrong enggak? Kalau nongkrong nggak usah gitu. Maksud gue ngapain gitu. Kalau Iya. dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan ya emang harus intinya lu ngelihat kan. Ada bahkan lu ngeliat notifikasinya di handphone kan. Di jam kan. Iya. Nah, tapi kalau dulu tuh kita nggak ada sama sekali pakai jam tangan gitu. Walaupun analog ya ataupun digital. Karena zaman dulu tuh ada loh, Man. Jam tangan yang bisa dibilang oke gitu pada zamannya. Lu tahu G-Shock lumba-lumba nggak? G-Shock tahu, tapi model itunya nggak tahu. Jadi G-Shock lumba-lumba tuh zaman dulu tuh di zaman 90-an ya kalau nggak salah itu ada namanya G-Shock. Tapi kalau kita nyalain light-nya itu ada lumba-lumbanya. Aduh, gue nggak tahu, anjay. Dan itu tuh kalau kita udah pakai itu berarti wah anak orang kaya nih ketahuan. Udah beda nih jajannya nih ya kan. Kita jajannya palingan lidi, dia udah jajannya beng-beng nih ya. Oh, kalau Mas Riki dulu standar anak orang kayanya yang kayak gitu ya? Iya, jadi kayak kalau zaman gue tuh tongkrongan gue atau circle gue tuh anak-anak yang emang nggak terlalu nggak terlalu ada nyokap itu yang biasa gitu, maksudnya nyokap bokap itu yang emang bukan orang terlalu ada gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita punya temen yang kita lihat dari dandannya bagus, terus bajunya tuh seragamnya putih, bukan kuning ya, putih. Jadi kalau dari sekolah bilang, pakai baju merah putih, nah kita merah kuning tuh, Mam, dulu. Ya gitu. Anjay, buset dah. Jadi makanya itu kita bilang, wah ini pasti punya Simba nih, punya Mbaknya, punya dan sebagainya. Kalau aku zaman dulu, anak yang dikategorikan anak orang kaya itu, yang tas sekolahnya itu yang ada tarikannya gitu loh, yang kayak koper gitu. Kayak tereliminasi gitu ya? Yang kalau ke sekolah dia tasnya nggak di punggung, nggak diransel, tapi ditarik gitu loh, kayak koper gitu. Iya, gue tahu tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kotak pensilnya yang besi itu loh. Iya. Yang pas dibuka itu dia kayak ada betingkat-betingkat gitu. Iya. Dipencet ini keluar apa, dipencet ini keluar kupon, dipencet ini keluar apa gitu ya. Iya, itu lucu banget. Terus serutannya yang ini, yang diputer. Bukan yang kayak bukan bulat yang ada kacanya. Nah, biasanya tuh yang ada kacanya kita taruh di sepatu. Dasar. Baca modus lu, Mam. Kenakalan SD, buset. Oke, nah kalau gue balik tanya sekarang sama lo, kalau lu dulu punya tontonan menarik gak sih semasa kecil dulu dibandingin sekarang, itu bedanya apa, Mam? Kalau aku tuh ini, Mas, kalau aku tuh pas udah mulai bisa nonton dan mengingat sesuatu, which is itu TK berarti ya. Aku tuh tontonannya itu ini, mulai di Tom and Jerry, terus SpongeBob. Tapi SpongeBob itu masih di ini, kalau teman-teman tahu namanya La TV ya, semoga awal itu SpongeBob itu di ini kali, di Global TV kali.
Sekarang di Global TV, tapi Dari dulu tuh Global TV loh, jangan salah. masa sih? Iya. Dulu itu bukan Global TV, dulu tuh masih pakai MTV dia namanya kan. Oh, iya iya iya. Iya dong. Terus Iya, iya. Nickelodeon tuh masuk tuh si Hmm. Arnold gitu kan. Iya iya iya. Rugrats, Iya. terus siapa? All Grown Ups juga gitu. Itu juga SpongeBob, itu kan SpongeBob. Nickelodeon kan. Zaman dulu emang dari dulu udah ini ya. Aku pikir masih di ini, Enggak. masih di La TV gitu. Itu dulu di Global. Bukan ya? Di Masih tetap global berarti masih sampai Global, sekarang di ya, berarti. Nickelodeon gitu ya. Hmm. Kalau zaman dulu itu kan tontonan itu tuh selain kartun juga ada beberapa kayak kuis-kuis juga kan, kayak gitu kan. Kalau Iya kan? enggak, aku nggak pernah suka gitu-gitu. Pokoknya aku dari kecil, bahkan sampai sekarang sih. Kalau gue sebenarnya juga nggak suka, Mam. Tapi kan kalau setiap malam kita ngumpul sama keluarga kan, Hmm. ditontonnya pasti satu hal atau tontonan yang sama Iya kan. lagi, iya Bener kan? benar-benar. Jadi kayak misalnya nih, kita tahu lah kayak Naruto tuh mainnya kan sore tuh, Iya. kan? Atau enggak menjelang maghrib kalau nggak salah kan. Hmm. Terus ada anime-anime yang dulu tuh zaman dulu kayak Masih ada One Piece tuh di. One Piece, DRCTI, Iya. Minggu pagi gitu kan, Doraemon. Even sampai sekarang tuh gue suka nonton Doraemon, Mam. Oh, kalau itu ini apa? Kalau itu tuh channel yang setiap hari Minggu di RCTI. RCTI. Iya, Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Apa Doraemon? Doraemon. Nih, gue masih inget ya. Coba. Nih, kalau Minggu pagi ya, nih Hmm. Minggu pagi gue dulu tontonannya yang pertama 6:30 itu adalah ini apa? Yang film Tamiya tuh. Let's go. Let's Go. Let's Go Go. and Retsu, Magnum dan Cyber. Iya. Terus jam 7-nya ada Chibi Maruko-chan. Oh iya benar. Jam 7:30-nya Ah. itu Hamtaro. Ya kan? Jam 8 udah pasti Doraemon. Iya. Nah, Doraemon 8:30, gue pindah ke Indosiar. Itu nonton Indosiar Dragon juga Ball. tuh. Dragon Ball. Dragon. Ya Oh iya kan? benar Dragon Ball. Terus baru nantinya tuh kalau nggak salah jam 9 tuh gue lupa deh apa gitu ya. Karena tuh pasti gue pasti ngiranya tuh bukan. Kalau nggak salah tuh 9:30 tuh udah selesai tuh list tontonan gue untuk hari Minggu gitu ya. Sampai ke siangnya itu bokap gue tuh yang nonton. Kalau nggak salah tuh dia nontonnya apa tuh nggak? Tinju. Iya kan? Oh, waktu itu masih boleh berarti ya? Itu minggu karena dia live gitu kan di Iya. Vegas itu kan pasti kan jatuhnya malam kan. Oh iya. Ditayanginnya di benar, sini benar. live gitu. Iya. Kan. Itu tuh pasti nonton tinju tuh kalau bokap gua. Nonton tinju. Kayak gitu, Mam. Mas Riki ingat nggak siapa yang paling memorable yang pernah Mas Riki? Oke, kalau gua tuh dulu ada satu petinju Ahmed Ali. Ahmed Ali. Iya, lu coba search Ahmed Bukan Ali Muhammad tuh, Ali ya? Bukan, Muhammad Ali itu udah bukan zamannya gua, itu udah pasti Ahmed Ali. Ahmed Ali. Ahmed Ali itu kalau nggak salah dia yang entrance-nya tuh unik banget gitu. Kadang-kadang pakai apa gitu. Dan salah satu hal yang sering dipakai itu tuh dia pakai ini apa namanya tuh leopard gitulah, either diikat kepalanya, di celananya gitu. Itu pasti ada iya. leopardnya gitu. Itu yang memorable Nah, ya? itu yang paling karena dia energik, Mam. Jadi bukan kayak tinju yang biasa gitu, tapi lucu aja gitu. Kadang-kadang suka ada trik yang dilakukan supaya bisa menang apa segala macam gitu. Sama nonton ini zamannya Smackdown. Hah? Emang ada? Smackdown nggak ada, Mam. Maksudnya siang gitu? Saya nggak ada. Ada di Indosiar tapi bukan Smackdown. WCW. WCW. Iya. Yang dulu yang main tuh Sting sama Logan. Oh. Itu jagoannya di WCW. Nah, akhirnya Logan tuh pindah ke ini kan, WWE kan, WWE kan, bareng Smackdown apa sebagainya. Dulu sebelumnya itu ada WCW. Yang dulu pertama masuk di Indonesia sebenarnya. Itu yang gua tangkap ya kalau nggak salah zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau aku Smackdown itu seingat aku itu tengah malam, Mas. Itu zaman lu. Zaman aku. Masih attitude era. Ya kan, zaman gue tuh pernah juga sebelum malam. Jadi nggak tengah malam banget, sekitar jam 9 atau setengah 10 tuh udah ada Edwin sama Jody. Berarti zamannya Mas Riki ini lebih rebel ya daripada aku ya. Aku udah mulai sedikit diatur nih tontonannya nih yang karena kan kalau lo ngeh tuh iklan rokok tuh sebenarnya harusnya malam-malam. jam setengah Iya, 10, malam-malam. Nah, kalau lu sendiri nih, Mam, kalau gue tanya ya, kalau lu balik ke zaman dulu gitu ya, kalau dikasih kesempatan buat balik, lu pengen ngapain, Mam? Jangan bilang lu pengen ngambil nomor togel ya, maksudnya. Apa sih yang harus lu pengen kangenin buat lu lakuin lagi gitu? Yang kangen banget dan pengen lakuin lagi. Iya. Kalau aku zaman-zaman puasa sih, Mas. Mantep banget tuh. Zaman-zaman puasa itu ini, Mas. Zaman-zaman puasa itu aku sama teman-teman itu setiap beres sahur terus
sholat subuh di masjid, itu pasti kita ke jalan-jalan subuh gitu. Oh, lu kayak gitu ya? Iya, jalan-jalan. Perang sarung ya? Jalan-jalan itu belum. Kan setiap bulan kan waktu masih sekolah kan aku ikut apa namanya TPA. Jadi kayak udah pasti ada pesantren kilatnya. Oh iya. Nah pas di situ perang sarungnya. Pas di situ perang sarungnya. Iya, gue inget banget tuh zaman sekolah dulu waktu zamannya kita ini ya bulan puasa. Pasti lu disuruh ini kan, lu kayak ada apa tuh namanya? Catatan apa sih namanya? Buku Amalia Ramadan. Iya, jadi kayak lu tuh harus nyatet rangkuman inian kan, kayak rangkuman khutbah tarawihnya. Ini gitu judul kan. Sih kalau aku mah judul ceramah sama nama ustadznya. Terus harus ada tanda tangan ustadznya. Nah itu. Kalau gue tau nggak, trik gue adalah ya udah random aja gue tulis bohong-bohongan gitu. Lagian juga sekolah gue gak bakal ngecek banget gitu kan zaman dulu tuh ya kan. Nah kalau aku polos banget mas, aku pikirnya itu bakal di cross check. Jadi aku setakut itu buat nakal. Jadi kayak emang beneran nih kalau emang habis sholat isya, aku pasti nunggu diumumin nama penceramah sama judulnya, habis itu aku tulis, habis itu baru aku keluar. Berarti otak gue kriminal juga dari dulu ya? Kalau aku ya nggak tahu ya, mungkin aku se-strict itu waktu itu gitu kan, tapi aku sangat mengikuti aturan. Kalau gue dulu enggak, jadi itu kayak, tapi kita nyamain. Misalnya contoh gini, gurunya tahu nih, gue sekelas, gue satu wilayah sama temen gue di kelas lain gitu kan. Karena kan semua kelas itu kan dapat, semua tingkat itu kan dapat ini kan, dapat amalan apa buku itu kan Ramadan. Harus diisi kan. Nah makanya begitu selesai khutbah nih, kita nyamain tuh bareng. Gak boleh beda tanggalnya, maksudnya loh ini kan wilayahnya, kamu kan sekelas sama ini, kamu kan satu wilayah sama ini kan, kok ini beda nih tanggalnya sama, khutbahnya sama, masjidnya sama, kok ini beda khutbahnya, ntar digituin kan. Itu makanya pinter-pinter kita untuk bergaul juga. Gue sih gitu sih. Aku dulu pernah lihat ini mas, aku dulu waktu masih kuliah dan aku pulang ke Makassar di bulan puasa itu, aku pernah lihat adik sepupu aku yang masih sekolah, ternyata masih ada mas jam itu, apa buku Amalia Ramadan itu. Oh ya? Tapi dia lebih lengkap, ada catatan sholatnya. Jadi kalau misalkan sholat zuhur dicentang. Zaman dulu juga ada catatan. Kayaknya kok nggak ada deh. Ada. Emang nggak ada sih. Lu didorong buat denger khutbah tapi nggak didorong buat sholat. Ya. Oh iya lagi. Ini kalau gue emang ada. Jadi kayak sholat subuh, zuhur, apa segala itu dicentang kayak gitu. Wah, aku ada nggak ya? Even gue disuruh tulis rangkuman iniannya. Rangkuman khutbahnya, apa yang disampaikan di khutbah itu segala macam. Kan kalau khutbah kan nggak setiap hari ada kan? Khutbah? Iya, khutbah tarawih itu nggak setiap hari ada, nggak setiap malam ada, Mam. Lah, aku ada mas setiap malam. Enggak, gue tuh di masjid gue tuh nggak setiap malam ada. Paling cuma malam pertama, malam ke-10, 15, atau sampai enggak yang beberapa akhir. Ya sekarang kalau di akhir-akhir siapa yang mau dengerin, Mam, khutbahnya orang udah pada sibuk pulang kampung sama nyari baju baru. Nyari baju lebaran. Iya, kan makanya nggak ada khutbah. Oh, berarti Mas Riki dulu nggak setiap malam ya? Nggak setiap malam. Aku setiap malam, Mas. Nggak setiap malam. Di Makassar tuh, setiap malam. Jadi itulah kenapa kita kreatif dan komunikatif sesama teman-teman sekolah yang sama. Gampang dong isinya kalau gitu. Iya kan, jadi kita ngumpul nih, abis tarawih kita ngumpul. Iya. Kalau misalnya nggak ikut tarawih itu kadang-kadang dicontekin kayak gitu. Udah ditulis bareng gitu ya. Sama kata-kata rangkumannya pun dibedain dikit supaya nggak sama-sama banget kayak gitu. Tapi kalau dari bulan puasa yang paling gue kangenin ya, atau mungkin yang kalau sekarang gue sering terngiang itu adalah iklan-iklan di bulan puasa, Mam. Ya, iklan Marjan. Zaman dulu gitu, Marjan udah pasti ya. Iklan Wadimor. Kadang-kadang tuh kalau iklan, gue selalu emes sama iklan-iklan rokok di bulan puasa, Mam. Kenapa? Dia tuh kayak ada, misalnya kayak waktu itu iklan jarum biasanya ya. Kalau sorry nih kalau nyebut merek nggak apa-apa ya. Jadi kayak kan juga aku nyebutin sih Wadimor gitu. Wadimor ya. Jadi kayak dia tuh di perjalanan pulang kampung, ntar ketemu iklan tuh kayak iklan Thailand tau gak lo? Jadi penuh haru, penuh kayaknya aku ingat. Itu banyak, Mam. Tapi aku nggak ngeh kalau itu iklan rokok. Iklan rokok, ya emang nggak ditunjukin orang ngerokoknya. Iya, I know. Iklan rokok juga sekarang nggak ditunjukin orang ngerokoknya. Iya benar sih. Tapi emang itu relate banget. Maksudnya kayak memorable lah buat kita yang. Mungkin karena itu iklannya bercerita, jadi aku nggak ngeh kalau itu iklan rokok. Iya, itu haru banget itu. Sekarang kan iklan bulan puasa tuh atau iklan-iklan di iklan menjelang Lebaran tuh pasti dia penuh dengan message kan. Penuh dengan pesan gitu yang disampaikan dalam ceritanya. Itu yang gue kangenin sih kayak gitu. Iya sih. Wah, zaman dulu tuh mantap banget sih, Mam. Pokoknya kalau aku yang paling aku rindukan itu kalau mau mengulang masa lalu itu masa pas puasa.
Itu udah pasti sih, karena kayak itu momen-momen yang sama temen gitu. Terus habis sholat subuh, jalan-jalan subuh gitu, terus main ke rumah temen gitu, terus tidur di rumah temen. Habis itu Nyolong. sore enggak dong. Gosip. Apa? Gosip. Enggak sih, enggak gosip sih kita, Mas. Gibah ya? Gibah juga enggak waktu itu. Waktu bentar ingat-ingat dulu, waktu sekolah bahasanya apa ya? Masa iya sih nggak gosip gitu ya? Tapi nggak tahu ya. Gue ngegosipin apa? Ngebahas di sekolah itu mau di bulan puasa atau enggak, pasti tontonan tadi malam. Tontonan semalam. Iya, misalnya contoh gini, kayak misalnya nih gue lagi nonton, kita sama-sama suka sama Naruto gitu kan, kan dulu ya. Oh iya, pasti gue besok, gitu. kemarin Sasuke-nya, Kemarin Sasuke-nya ini nih main tak umpet gitu kan. Iya. Sakuranya ikut pemilihan ini gitu. Iya, aku juga gitu, buset. Kayak gitu. Dan kita tuh harus up to date tuh kalau kita nggak up to date terkait tontonan itu tuh, kalau gue bilang ya kita bakal kayak kurang ini aja gitu, kurang masuk aja. Jadi nggak ngobrol sama temen jadinya kalau kita nggak tonton gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang ngomonginnya udah masalah ini kan politik. Wah gitu. Berat ya anak SMA udah tahu ini ngekritik DPR gitu-gitu. Betul ya. Jadi kayak udah kita harus dipaksa dewasa lebih dini kayaknya ya. Dipaksa dewasa lebih dini. Itu gara-gara teknologi kayak gitu, dan kita bisa tahu. Nah, tapi kalau lu sendiri kayak misalnya zaman dulu tuh kehidupan bercinta lu gimana sih, Bang? Waduh. Kayaknya kita. Gue tanya dulu sebelumnya, lu punya mantan berapa sih? ini kalau dihitung sama cinta monyetnya, aduh, berapa ya? Bentar, nggak banyak juga ya, banyak juga. Tapi ya bisa lah dihitung jari sih. Di jari. Dan yang lu lihat yang membedakan kehidupan zaman dulu soal cinta sama sekarang tuh apa, Mam? Kalau yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, zaman dulu itu, yang nggak tahu ya kalau Mas Rik ya, tapi kalau aku dulu waktu itu, kalau misalkan kita suka sama seseorang, terus kita berusaha agar perasaan kita tuh nggak ketahuan. Kayak si orang ini nggak boleh tahu nih, karena kalau misalkan orang ini tahu, dia bakal ngejauhin malah gitu loh. Masih malu-malu gitu. Masih malu-malu gitu. Terus kita pun gitu. Ya tapi sama, kita pun sebagai cowok masih takut buat PDKT gitu loh. Itu kayak jinak-jinak merpati gitu ya. Gimana tuh jinak-jinak merpati itu? Iya, kayak timbul tenggelam gitu. Maksud gue kayak lu tuh kayak ya udah lu ngungkapin tapi lewat media, tapi lu dia nggak tahu siapa. Oh iya, kayak surat. Kayak kita tulis di kertas gitu. Iya, terus kan? Kita titipin ke teman. Titipin ke teman atau enggak simpen di di laci atau enggak di bukunya dia, di sela-sela bukunya dia gitu loh. Gitu doang sih kalau kita. Tapi kita nggak akan pernah berani buat ngungkapin gitu, karena udah pasti akan dijauhin. Itu udah pasti gitu. Tapi ada juga temen yang dia berhasil gitu loh. Tapi berhasil kayak anjir nih SD udah pacaran bangke. Sebenarnya kan beda-beda apa sih namanya? Sebenarnya kan beda-beda individu ya. Kalau zaman dulu itu kan kalau misalnya kita ketahuan deket nih misalnya. Treatment kita beda lah ke satu cewek gitu ya. Iya. Atau mungkin cewek itu beda lah ke satu cowok gitu. Pasti tuh semesta langsung bilang cie. Ada yang emang akhirnya tadinya nggak suka jadi malah suka gitu, dicie-ciein gitu ya kan. Karena kejadian juga masalahnya harusnya sama iya gua. Sih. Jadi cuman kayak itu karena gue juga sih ya. Jadi kayak misalnya tuh gue cie gitu. Padahal mereka nggak ada suka sama satu sama lain gitu. Iya. Tapi dicie-ciein doang. Jadi kayak mereka tuh kayak suka gitu ya. Even gue pernah gini, Mam. Gimana tuh? Konyolnya gue ya dulu ya. Pikiran konyol gue dulu adalah jadi tuh gue pernah punya satu temen gitu kan. Temen gue itu suka sama satu cewek. Nah, ada kesempatan di mana tuh temen gue sengaja gue jorokin ke tuh cewek gitu. Ceweknya lagi duduk, cowok gue lagi ya. Apa namanya, temen gue itu lagi berdiri di sampingnya gitu. Gue jorokin dong, set aja, kena dong tuh cewek ya kan. Tapi gobloknya gue mikir aja, gue takut tuh cewek hamil. Aku tahu warnanya lagi. Maksudnya itu gue pernah kejadian kayak gitu. Gue karena disentuh. Gue jadi insecure, gue jadi overthinking gitu. Aduh, cewek. Wah, dan bas banget. 2 hari cewek itu nggak masuk, Mam. Gue jadi kepikir, hamil gak tuh ya. Cuman gara-gara gue jorokin. Karena gue waktu itu masih polos banget. Gue belum tahu cara reproduksi kayak gimana ya. Dan gue mikir kan, anjing tuh cewek. Aduh tuh cewek hamil gitu ya. Si ini hamil gitu gara-gara gue jorokin teman gue lagi. Jadi kayak kepolosan gue gitu loh. Makanya dari situ ya gue mikir bahwa
Anjing gue takut gue nggak mau kayak gitu lagi ya kan. Tapi Itu SD ya? itu SMP malah. Kelas SMP? 1, kelas 1. Iya. SMP. Nah, pas gue kelas 3 baru diajarin terkait reproduksi. Gue baru tahu Akhirnya. cara orang hamil tuh bukan maksud gue caranya ya, bukan dilihatin juga, maksudnya teorinya. Teorinya. Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Pantesan. Oh, Mas Riki belajar reproduksi dari kelas 3 SMP ya? SMP, Mam. Kalau aku inget banget, Mas. Aku SD kelas 5. Hah? SD kelas 5 udah belajar reproduksi. Iya. Iya, beneran. Dulu, dan aku ingat kata guru IPA, aku kan dulu IPA namanya ya, belum ada istilah biologi fisika gitu-gitu. Iya, sama IPA IPS Iya. kan dulu. IPA IPS, iya. Iya. Dulu guru SD aku bilang gini, sebenarnya ini harusnya dipelajarin pas SMP. Oh. Tapi sekarang kurikulumnya berubah, jadi diajarin di SD dan itu di kelas 5, biar kita lebih cepat aware-nya gitu. Iya benar. Lebih cepat aware-nya ya. Aku nggak tahu ya zaman-zaman di angkatannya Mas Riki kayak gimana sampai kurikulum itu dirubah. Iya. Sehingga kita harus tahu lebih dini lagi gitu. Soalnya kan agak jauh ya range-nya. Kalau kayak Mas Riki dari SMP kelas 3, sekarang kan aku tuh SD kelas 5 udah tahu gitu loh. Iya. Kalau gue mungkin emang karena supaya bentuk preventif juga kali, Mam. Supaya kayak misalnya menjaga area-area sensitif gitu loh, supaya dijaga dan sebagai mungkin kan karena bukan terlibat ya, terkait kenakalan remaja juga kan. Makanya lebih dicepetin nih supaya lu tuh bisa melindungi diri lu lah, khususnya wanita gitu kan ya. Dan cowok-cowok juga bisa behavior-nya tuh bisa nggak terlalu yang gimana-gimana gitu sama ceweknya gitu loh. Makanya mungkin dimajuin. Karena kan dulu tuh SMP itu udah dibilang remaja kan? SMP bisa dibilang remaja. Iya, 12-13 tahun tuh udah kita disebutnya udah remaja. Iya, karena udah akil balik lah. Iya, makanya ini sebagai bentuk preventif mungkin ya, kurikulum itu dirubah. Tapi gue kenal itu tuh kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? SMP. Dulu tuh kan SD tuh IPA IPS. Iya. Ya kan? Nah, SMP itu dipecah tuh. IPA itu fisika sama biologi. Iya, kan? Benar. Dan IPS itu ada sejarah, geografi, sama ekonomi. Akuntansi? Akuntansi di SMP nggak ada, Mam. Oh, SMP. Okay. Akuntansi itu pas kita menjelang, pas kita SMK ya, kelas 10 tuh. Itu pun kalau SMK pilihnya akuntansi gitu. Itu bakal belajar penuh tuh terkait akuntansi kayak gitu. Nah, tapi zaman dulu tuh emang kalau gue bilang ya, kita terpapar dunia gelap ya, katakan kayak misal pornografi gitu ya. Terus juga apapun itu gitu, yang hal yang negatif itu ya memang datangnya itu dari pergaulan. Kalau sekarang kan datangnya dari teknologi ya. Dari teknologi ya. Iya benar kan. Lu bisa akses pergaulan dan teknologi nggak sih sebenarnya, Mas? Iya, tapi kalau sekarang gitu ya. Even lu nggak bergaul sama orang yang jahat pun, ketika lu tahu informasi dan itu melakukan terpapar, lu bisa jadi jahat kan? Iya. Bener gak? Benar. Ya kayak misalnya anak kecil, makanya kenapa anak kecil nggak boleh dikasih gadget kan sekarang kan? Bener gak? Beberapa research mengatakan bahwa dia akan mendapatkan informasi yang cepat, apalagi sekarang tuh short video gitu, kayak Reels, YouTube Short gitu dan sebagainya. Itu kan bisa membuat pola pikir anak kecil jadi agak benar rusak kan. Makanya apalagi algoritma sosmed itu, berita-berita yang negatif itu yang paling banyak yang paling apa sih namanya? Yang paling naik iya benar, yang paling naik tuh. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh. Kalau zaman dulu kan ya lu bergaul sama siapa aja boleh gitu kan. Tapi jangan kalau dia nakal ya jangan nakal gitu. Gue balik kan teman-teman gue yang minum, teman-teman gue yang pas masih sekolah. Iya. Ibu masih sekolah tuh ada juga. Jadi ya kita cuma kenal, hai gitu ya. Tapi kalau misalnya dan dia juga punya kode etik. Anjay, punya kode etik ya. Oh, aku tahu kode etiknya. Jadi kalau misalkan kita nakal dan ada teman kita yang nggak nakal, jangan merusak teman kita. Yes, kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ada orang luar yang nawarin gitu, kita yang tamengin. Iya, betul. Ya kan? Kayak gitu. Iya, aku jadi, tahu. Kode etik, di Makassar juga gitu, Mas. Kode etik itu kayak gitu. Jadi misalnya ada teman gue nih yang make juga gitu kan. Misalnya katakan dulu tuh ada yang make sama minum gitu ya. Iya. Nah, kita nongkrong nih, ya kan? Bareng nih segala macam. Dia nggak akan make atau minum di depan kita. Iya, benar. Yang satu takut dilaporin orang tuanya. Yang satu lagi dia ngejagain kita juga kayak gitu. Iya. Ya, jadi emang sebenarnya gue bilang lu punya teman boleh gitu. Tapi temen yang kayak gimana dulu kayak gitu. Nah, kebetulan teman-teman gue yang pakai segala macam juga mereka tuh punya kode etik lah
kayak Iya. gitu. Buat kayak ngejagain kita sama kayak Iya, udah benar. nanti aja. Lu nanti nih gue lagi ini dulu sama teman-teman gue gitu kan, sebagainya kayak gitu. Sama temen aku juga gitu, Mas. Nah. Jadi kalau misalkan kayak dulu kan aku alhamdulillah nggak ngerokok gitu-gitu kan. Ada temen yang ngerokok, ya tetap ngerokok di depan aku sih. Cuman kalau misalkan ada orang luar yang nawarin gitu kan, malah teman aku yang ngejawab gitu. Jangan kasih ke umum, dia nggak ngerokok gitu. Kayak gitu. Nah, aku ada pertanyaan menarik nih sama buat Mas Riki sebagai closingan ya. Closingan. Closingan. Kayak apa aja closingan. Enggak, maksudnya kayak buat Konklusi kita hari ini lah ya. konklusi hari ini gitu Oke. ya, buat satu pertanyaan terakhir ya. Apa tuh, Mam? Mas Riki nih, kalau misalkan harus hidup 1 minggu tanpa teknologi modern, tapi dikasih bonus hidup di tahun 90-an, Mas Riki mau nggak? Sejujurnya mau banget, Mam. Mau banget. Kayaknya itu bakal bring back my memories gitu. Iya, Ya kan? benar. Jadi artinya tuh kita hidup di zaman yang karena gue gini, karena kalau gue sendiri gitu ya, gue hidup di zaman beberapa periode nih. Ya. Wah, coba. Jadi kayak misalnya sebutin periode aja tuh. sebelum reformasi. Iya, bener lagi. Periode pas reformasi. Iya. Udah pasti. Sekarang periode berevolusi. Jadi periode di mana sekarang tuh bangun. Di mana gadget, gue masih belum ada gadget sama sekali. Gue lahir. Iya. Ketemu gadget perintis kayak pager gitu kan. Ketemu gadget Apa? Sorry, apa? pager. Pernah kita bahas pager. Oh ya, ingat. Terus di mana sekarang kita ketemu device yang bisa bertatap muka walaupun Iya. secara virtual dan sebagainya gitu Oke. ya. Tapi gue tuh pengen banget kalau misalnya lu tanya kayak gitu, gue bakal balik ke tahun 90-an dan kalau misalnya gue hidup 1 minggu tanpa teknologi modern gitu ya. Iya. Itu tuh bakal kayak jadi healing point gak sih buat lu gitu ya. Maksud gue gini. Healing point. Gimana? Maksud gue gini, kadang-kadang kita tuh selalu overthinking dari apa yang kita lihat. Bener Misalnya? gak? Misalnya lu lihat sosial media nih. Ya kan? Oh iya. Lu lihat di algoritma Instagram lu banyak kejahatan ini, gitu kan? Harus ngikutin tren ini, Iya. ya kan? Atau enggak lu harus upgrade ilmu ini, ya kan? Oh iya. Lu ngelihat bencana-bencana dan sebagainya. Tapi itu membuat lo overthinking dan insecure atas apa yang lo lihat dong, ya kan? Nah, kalau gue sendiri, kenapa gue pengen balik kayak gitu 1 minggu aja ya? Itu lu kayak detox juga nggak sih? Iya, benar. Dari sosial media. Iya. Bener gak sih? Sangat plong banget itu. Sangat plong banget. Iya. Ibarat lu kayak balik lagi ke zaman dimana lu tuh nggak perlu berpikir secara luas, nggak perlu berpikir bercabang dengan apa yang lu lihat, tapi lu cuman kayak ya udah, lu fokus sama diri lu dan sekitar lu gitu loh. Walaupun memang satu-satunya informasi yang lu dapat adalah dari radio dan juga TV. Iya dong, ya kan? Iya. Karena itu alat media yang paling powerful menurut gua pada zamannya dulu ya, kayak gitu kan. Dan lu cuma sebatas apa yang lu lihat aja. Tapi dengan adanya teknologi zaman sekarang, justru malah membuat lu overthink, ya kan? Stres, depresiasi bahkan gitu ya. Karena kadang-kadang depresi itu bukan depresi itu lu kadang-kadang ngelihat pencapaian seseorang. Oh itu iya. bisa bikin jadi depresi lu dong. Apalagi lu teman-teman yang hidup di quarter life crisis era gitu ya, maksudnya quarter life crisis range gitu, maksudnya dalam usia 25 sampai 35 lu ngeliat teman-teman lu yang udah mapan, udah achieve banyak hal dan lu masih gini-gini aja, lu jadi depresi kan lama-lama. Iya, benar. Itu yang gue pengen banget sih, jadi kayak detox sosial media gitu. Nah kalau lu gimana, Mang? Kalau lu dikasih bonus buat hidup di tahun 90-an selama 1 minggu? Sebenarnya aku nggak bisa dibilang tahun 90-an, Mas, karena tahun 90-an aku belum bisa mengingat kan. Secara kan umur aku kan mentok-mentok tahun 99 itu kan baru 3 tahun. Jadi aku paling bisa menjawab di tahun 2000-an kalau. Berarti lu emang bener nih. Muka lu milenial tapi hidup lu tuh zilenial. Jangan gitu dong, harus dibalik dong. Muka yang Gen Z gitu. Bang, gitu. Boomer malah lu boleh. Nah, kalau aku jangan gitu dong. Aku awet muda, guys. Aku awet muda, jangan gitu. Lah itu lu poninya mundur. Apa pala lu yang maju? Kalau ini mungkin gara-gara kebanyakan ngoding kali ya. Astaga. Kalau misalkan balik di zaman 2000-an, sama Mas, aku pengen banget Mas. Apalagi yang di masa-masa yang waktu itu kalau misalkan bulan puasa gitu-gitu. Bulan puasa itu paling kerasa banget gitu loh. Apalagi pas ini. Aku tuh sebenarnya paling pengen banget itu ngerasain balik di tahun 2000-an pas di bulan puasa, tapi seminggu sebelum lebaran. Di kampung halaman.
Itu yang di mana itu yang kita kayak di rumah kayu gitu-gitu. Waduh. Pas kita bangun subuh terus ke masjid terus ngerasain dingin di kampung halaman gitu loh kayak gitu. TP-TP gitu ya sama cewek. Aku pernah Mas, aku tuh ingat tuh waktu aku tuh sebenarnya orang tua aku tuh kalau dari bapak itu asli Bima. Oke. Jadi aku pernah ke Bima Mas. Oh. Aku pernah ke Bima waktu SD. Dan sejujurnya itu terakhir kali. Bimanya pakai kuku. Bima. Enggak. Bima, NTB ya, NTB. Okay. Gue pakai kuku jadi kuku Bima. Itu zaman-zaman yang wah gila sih. Itu satu minggu sebelum Lebaran itu di Bima tuh itu enak banget sih. Dan lu bakal rela bayar mahal, rela bayar mahal iya. Buat balik ke momen seperti itu ya. Balik momen seperti itu tuh enak banget sih gitu. Sih. Kalau aku nggak apa-apa lah, teknologi kalau HP mungkin nggak ada ya, tapi TV tabung ada itu. Nah teman-teman, kalau dari kalian sendiri, kalian mau balik nggak ke masa kecil kalian yang paling kalian rindukan gitu? Iya, bukan cuma tahun 90-an ya Mam ya, tapi kayak di masa kecil lah ya. Iya. Atau mungkin masa kecil siapa orang kan beda-beda gitu ya. Tapi kan ada beda-beda. Memori yang memorable lah kalau gue bilang ya. Iya, pasti akan ada sih. Pasti akan ada ya. Nah, lu boleh banget tuh share di kolom komen ya, teman-teman ya. Siapa tahu bisa kita sama-sama punya masa lalu yang sama nih. Yang kita rindukan. Iya. Bener gak? Oke, Mam, thank you banget hari ini teman-teman yang udah bisa dengar ya, yang udah bisa pantengin di Live of Flash, dan nantikan episode-episode selanjutnya. Kita bakal ngobrolin banyak hal yang memang ini kayak slice of life banget gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang relate sama hal-hal remeh tapi kayaknya emang patut buat dibicarain gitu ya. Oke. Nantikan episode selanjutnya di Live of Life. Hidup itu memang serius, Mam. Tapi like dibecandain. Oke, bye. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.